Nama saya Muhammad Raffi Miftahul Huda, asal dari Magetan. Nama saya Mufid Dahlan, asal dari Cirebon. Khidmat di bagian kandang perkiraan sudah 3 tahun jalan, 3 tahun kesini ya. Awal mula saya masuk ke kandang itu pas MA, pastinya kan pasti pernah merasakan yang namanya JKM ya. Kelas 3 itu sering kita roan-roan di kandang gitu. Dari awal, kalau saya dari pertengahan kelas 3 MA, itu udah ikut ke kandang. Nah, jadi setelah saya lulus JKM, lulus MA tersebut, itu saya memilih untuk masuk kandang aja karena udah banyak kenalan. Pasti memilih dalam-dalam, dan yang teman-teman pasti ada yang dalam-dalam yang lainnya. Saya memilih bagian kandang. Itu awal mula cerita saya masuk ke kandang. Saya kurang lebih masuk di kandang itu kurang lebih 4 tahun, dari kelas 1 SMA. Karena saya dulu dari kecil sudah bermain di dunia peternakan, seperti sapi, kambing, dan kuda, dan yang lain-lain. Ya, karena itu saya milih di peternakan. Bisa bekerja di pembagian kandang itu pertama ya, kita memiliki kurang lebih 12 personil itu dibagi. Ada yang sapi, ada yang kuda, ada yang kambing. Nah, kalau yang sapi itu kita memiliki 8 personil aktif tentunya. Nah, seperti pagi, kita dibagi ya. Pagi itu 4 orang, sore nanti 4 orang. Tapi misalkan nanti untuk mencari rumputnya, mencari pakannya, itu kita semua 8 orang 10 orang tersebut semua ikut untuk mencari pakan, kecuali kayak bersih-bersih kandang ini, bersih-bersih kandang, terus nyaponi kandang lah, nyapin kandang, mandiin sapi juga. Ya. Tapi kalau kambing kita ada di sini ada Mas Huda ya, Kang Huda. Kalau kambing biasanya itu ya gimana? Dibilang mudah ya mudah, bilang sulit ya enggak. Soalnya itu makannya itu agak milih-milih. Kalau musim kayak gini sukete garing, nek udan yo teles, jadi ya agak sulit sedikit. Terus yang kuda itu enak, kuda itu mudah. Pakannya itu semua jenis pakan suka kalau kuda itu. Tapi agak sulit itu rawatnya agak sulit sedikit. Tapi kalau sapi itu sama. Sapi itu semua makanannya sama seperti kambing, kuda itu sama. Kambing itu biasanya kendalanya itu di musim dingin. Musim dingin itu kadang ada yang kembung. Itu penanganannya ya juga mudah sulit. Karena harus dikasih jamu seperti kunir, terus sama kencur agar cepat kembali normal biar nggak kembung lagi, nanti agar bisa mengatasi kembungnya itu. Terus biasanya kalau kuda itu kendalanya ada di makanannya itu kadang agak susahnya itu kadang di kendala perutnya itu tidak begitu enak. Terus dikasih makan ya nggak begitu mau, karena ada kendala yang sulit diketahui. Kalau sapi gimana? Kalau sapi kita mungkin agak mudah ya, bisa dikatakan mudah ketika penanganan sapi sakit. Karena itu gampang ditebak. Soalnya ketika sapi nggak mau makan, biasanya itu karena saat pertama nggak lapar. Pertama itu nggak lapar, itu masalah paling utama. Terus kalau misalkan mau makan itu biasanya nafsu makannya turun. Kita nanti dikasih jamu, sama
hampir sama kayak kambing, kayak kuda, cuma nanti bedanya di porsinya. Kunir segimana, terus temulawak segimana, pokoknya rempah-rempah yang mengandung memancing pertumbuhan nafsu makan itu kita kasihin semua, kayak telur. Terus nanti kalau misalkan ya yang sering terjadi di penanganan sapi itu kayak apa, kutu. Nah itu sering banyak sekali terjadi di sini. Penanganannya gimana kalau kutu itu? Kalau kutu mungkin kita ada yang namanya obat gramason atau rondap atau apapun, pokok obat-obatan sawah kita kasihin ke sapi. Yang penting jangan diminumin. Oh, tak kira diminumin biar diminumin. mati kutunya gitu. Sekalian sapinya nanti kalau mati. Jangan kayak gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan dia ambruk, wah itu yang paling sulit. Biasanya itu yang sering terjadi sapi-sapi tua ya, yang sudah berumur 10 sampai 12 tahun itu sering sekali kita akan sering sekali sapi itu ambruk. Kekurangan kalsium. Sikilnya, kakinya udah nggak kuat, akhirnya ambruk karena badannya terlalu gede. Nah itu sangat sulit sekali. Sangat sulit diatasi itu. Sangat sulit diatasi. Udah ambruk, udah nggak bisa bangun lagi, udah nggak bisa berdiri. Nah, kendalanya itu biasanya kembung. Kalau musim dingin kayak gini itu seringnya itu sapi kembung. Terus kalau musim kemarau kayak ini juga pakan. Nomor satu yang paling utama itu pakan. Pakannya itu kayak gini sulit buat nyarinya ya. Kemana-mana suket nggak ada. Ada akhirnya, tapi juga kering. Terus panenan gitu juga jarang. Biasanya kita kalau misalkan lagi musim penghujannya itu ngambil yang namanya jerami. Nah jerami itu nanti kita fermentasi jerami, terus pohon-pohonnya jagung itu kita ambil, kita fermentasi. Tapi berhubung sekarang itu lagi musim kemarau, sulit. Plus juga dingin. Ini sekarang lagi banyak banget kendala. Sapi kembung, pakan sulit, terus air ya rada sulit. Ya menurut saya semua hal yang ada di kandang, selama saya berkhidmat di kandang itu sangat menyenangkan sekali. Contohnya kayak lingkungan, teman-teman, terus pengalaman, wawasannya, kayak pengembangan diri kita kan dapat gitu. Misal kita nanti mau pulang ke rumah, bingung mau ngapain. Nah berhubung kita di sini udah belajar yang namanya ngopeni sapi ya. Nah, misalkan pakan alternatif, pakan utama, itu kita udah belajar semua. Fermentasi, itu kita harus belajar gimana sih fermentasi biar jadi gitu, biar enggak akhirnya malah busuk. Biasanya kalau fermentasi gagal itu malah busuk. Nah kita sekarang itu belajar ya, enggak cuma belajar mengaji. Sebenarnya saya belajar berkhidmat di kandang itu enggak cuma ngaji, tapi belajar juga pengembangan diri. Itu sangat menyenangkan sekali bagi saya. Kalau dari kamu bagaimana? Ya kalau di peternakan kayak gini itu bisa buat gimana? Buat pengalaman di rumah nanti. Belajar tanggung jawab juga, tanggung jawab nyariin pakan hewan ternak kayak gini buat nanti, buat biar tahu rasa tanggung jawab itu gimana. Dan kalau senangnya itu ya bisa dibuat gimana, buat mainan sapi, ditunggangin itu kan kita senang, dibuat main itu udah senang kita. Terus kalau bisa matador juga sama sapinya. Kalau kayak gini ya senang lihat sapi makan sore-sore sambil nikmati sore hari. Kadang ya sambil apalan ya toh. Nah, ambil apalan itu. Apalan. Lihatin sapi kan bayin masa depan sambil apalan gitu, seret. Sapiku sok ben sak main oke, apalan. Ya senangnya itu tadi. Bisa buat belajar nanti juga di rumah belajar. Kan ya nggak tahu di rumah nanti bakal jadi apa kan nggak tahu, tapi yang setidaknya kita udah dapat pengalaman dulu dari pondok, pengalaman ngaji yang terutama. Ini juga bekal yang lain itu peternakan, biar tahu caranya tanggung jawab gitu.
Ya, dan terakhir ya buat pesan untuk teman-teman yang berkhidmah maupun teman-teman santri yang ada di pondok manapun, bahasanya kita jangan pernah sekali-kali berpikir begini, saya itu udah khidmah jadi saya capek ngajinya sak ngewe lah. Oh, jangan kayak gitu, nggak bisa. Kamu khidmah, sampean khidmah, kita juga sama-sama khidmah, tapi ngaji jangan ditinggalin ya. Ngaji jangan ditinggalin, karena kenapa sih khidmah itu untuk mencari barokah guru, begitu juga ngaji. Kalau misalnya kita khidmah tok tapi nggak ngaji, wah gue wis ketelisut sampean, itu susah. Nah terus semangat ya, tetap semangat, karena orang berkhidmah itu niatnya cari barokah guru, cari ridhonya guru ya. Jadi jangan sak waya-waya khidmah los bisa kemanapun. Kayak contohnya yang kita kandang ya, dianggap sering keluar gitu karena cari pakan. Itu pasti wah kita sering keluar capek. Menak men yo. Sawangane wong-wong lah kene boyo plus ngajian. Tapi gitu. Itu bukan alasan kami ya. Itu bukan alasan kami buat berhenti ngaji. Kalau dari saya itu gini, pesan untuk para santri, anak-anak santri seperti saya ini, jangan jadikan alasan untuk khidmah ini, tapi jadikan motivasi, jadikan semangat. Kalau aku khidmah itu bisa, kenapa ngaji saya kok nggak bisa gitu. Ya memang khidmah ya berat, tapi kan ya barokah gitu. Kalau salah satunya itu kayak gini, capek, tapi nanti ya harus sekolah nanti malam. Kami tidak menjadikan alasan sekarang lelah nanti tidak sekolah, tidak menjadi alasan itu. Karena sudah tanggung jawab kami, kewajiban kami. Kami sudah memilih itu. Jadi resikonya ya sudah kami tanggung. Tapi tidak kami buat alasan. Nah, kami itu seorang yang berkhidmah jadi tertidur karena lelah, terbangun karena khidmah.